Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabani dengan NIM 2005-384 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono MPD. Kali ini saya akan membahas sumber historis, yuridis, dan sosiologis serta dinamika dan tatanan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Ada 3 zaman. Pertama pada zaman Orde Lama, lalu zaman Orde Baru, serta pada zaman Reformasi. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 atau yang artinya pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 tadi. Selanjutnya pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Selain sumber historis, ada juga sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Salah satu contohnya seperti orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Inilah salah satu contohnya. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika, selain sumber historis dan sosiologis. Di sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sehingga perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Selain sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis, terdapat juga dinamika Pancasila sebagai sistem ekonomi. Banyak sekali dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Jadi terbagi dari 3 fase: zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pertama, zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tapi hanya dibenangkan 4 partai politik besar, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, terus Partai Muslimin Indonesia, Permusi, terus Partai Nahdlatul Ulama atau NU, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Presiden Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter.
Kemudian masuk zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4 tadi. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu sistem etika Pancasila pada era reformasi. Pada reformasi ini, sistem etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai ketujuan atau machiavellisme. Selain dinamika, Pancasila sebagai sistem etika juga memiliki tantangan. Ada beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama itu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan bernegara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Lalu tantangan Pancasila di zaman Orde Baru. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. Terakhir, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi. Pada era reformasi, tantangan terhadap sistem etika Pancasila berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.